Datang sama. Bismillah. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum. Halo penduduk bumi yang hobi jalan-jalan, hobi kuliner, hobi makan-makan. Welcome back to my channel Dunia Lonceng Kecil. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari Dunia Lonceng Kecil. Ini edisi apa ya, spesial. Spesial karena apa? Kita mau share cerita pengalaman sekaligus tips dan trik untuk best practice buat umroh backpacker. Jadi kemarin itu pengalaman pertama kami ya ikut untuk melaksanakan umroh backpacker ya. Biasanya itu pakai travel. Nah, ini tuh benar-benar kita prakarsa sendiri. Jadi benar-benar umroh mandiri ya. Nah, apa aja yang perlu disiapkan kita bahas di sini nih, ya kan? Oke, yang pertama tuh tentunya kita harus ada niat, doa, ikhtiar, ya kan Pak? Yoi. Pokoknya tuh niat aja dulu, niat, terus doa, terus ikhtiar. Nah, doanya tuh bener-bener doa tuh yang Kurang satu. Nekat. Ya, nekat. Ya, nekat. Jadi doanya pun bener harus doa tuh setulus-tulusnya, doa yakin bahwa akan dikabulkan doanya. Itu kuncinya. Terus apa ya? Banyak-banyak minta tolong sama Allah, minta kemudahan sama Allah karena challenging banget ya. Umroh haji itu challenging banget. Setelah niat, doa, dan ikhtiar, kita serahkan semuanya urusan itu ke Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, kita harus pintar ya memilih paket umroh dari travel tuh yang tentunya terpercaya ya, dari penyedia layanan tuh yang amanah, yang terpercaya, yang berlisensi tentunya. Kemarin kita ambil iya, karena kita itu kan posisinya di luar ya, di luar negeri. Itu kalau dari daftar-daftar negara yang bisa umroh pakai visa turis itu Indonesia kok nggak masuk di situ gitu loh. Jadi mungkin kalau dari Indonesia umroh backpacker itu mungkin tetap harus lewat apa ya, lewat agent ya, kurang tahu juga karena kita berangkatnya dari New Delhi India ya, by the way. Kita berangkatnya dari New Delhi India. Kita pesen dari penyedia layanannya itu Saudi Airlines. Jadi sebetulnya ada beberapa layanan yang terdaftar di Nusuk, bisa daftar lewat Nusuk. Itu ada beberapa macam ya penyedia travel umrohnya itu ya. Nah, salah satunya tuh Flynas sebetulnya ya, cuman Flynas Mumbai. Iya, nggak ada di Delhi, nggak adanya di Mumbai berangkatnya. Jadi kita dari Delhi harus terbang dulu ke Mumbai, agak repot ya. Jadi akhirnya kita pilih dari Saudi Airlines yang umroh by Saudi. Sebetulnya ada ini ya, tawaran umroh via stopover atau layover visa. Itu bagaimana Pak? Coba jelaskan Pak. Apa itu stopover visa? Jadi kalau kita mau bepergian ke luar negeri, ya tapi nggak tahu kalau di Indonesia apakah promo ini atau layanan ini ada. Cuman Saudi itu punya program kalau kita bepergian ke luar negeri menggunakan Saudi itu kan pasti akan transit di Saudi, entah di Jeddah, entah di Riyadh. Nah,
Jadi kita misalnya kalau dari sini misalnya dari New Delhi kita mau ke Dubai, mau ke Abu Dhabi, mau ke London. Kemarin di London. London. Nah, itu kalau pakai Saudi ya, itu transit di Saudi, Jeddah, Riyadh. Nah, transitnya itu kita bisa milih yang maksimal 4 hari atau 81 jam. Nah, dengan transit 4 hari ini, Saudi memberikan bantuan untuk visa umroh, iya kan ya, visa umrah. Jadi sembari transit nunggu next flight, kita bisa umroh. Iya. Nah, itu visanya include yang ngurusin juga Saudi ya? Yang ngurusin udah termasuk paketnya Saudi ya. Ketika kita masuk ke booking di Saudi Airlines-nya di webnya itu, ketika next, ketika pilih seat sudah langsung tampil itu proceed to visa atau bagaimana? Seperti itu ya? Seperti itu. Oh, baik. 1.200 rupiah kalau nggak salah. Apanya itu? Fee. Visanya. Untuk fee. Itu berarti 240.000 rupiah. Visa, berarti visa itu ya? Ya namanya visa layover ya? Visa transit ya? Visa transit. Bisa dipakai untuk umroh. Cuman ya capek ya kalau misalkan 4 hari aja itu, yang memang kalau umroh itu 1 hari aja udah cukup sebetulnya ya. Cuman kalau misalkan pengen lebih lama di Masjidil Haram atau pengen ziarah ke Madinah gitu, agak kejar-kejaran ya, terbirit-birit itu kalau pakai visa layover ya. Jadi kami kemarin memutuskan untuk tidak pakai visa layover, jalur layover maksudnya. Jadi kita pakai yang jalur mandiri, backpacker. Ya, umroh by Saudi ya. Jadi emang nanti tujuannya ke Saudi untuk umroh. Nggak ke negara lain. Nggak transit. Jadi emang tujuan utamanya ke Saudi. Iya, dan untuk informasi tentang umroh by Saudianya itu nanti kita taruh di itu ya. Ada di description box di bawah. Dibaca deh, nanti diklik linknya. Nah, itu untuk paketnya itu untuk umroh by Saudi itu sudah termasuk flight dan hotel ya. Itu banyak macamnya pilihan hotelnya, mau yang dari yang deket sama haram sampai yang agak berjarak itu ada semua. Jadi semakin jauh dari haram tentunya harganya semakin murah ya, semakin dekat semakin mahal. Tuh. Untuk visa tapi diurus mandiri ya. Kalau untuk umroh by Saudi ini diurus secara mandiri. Waktu itu kita urus ke kedutaan Saudi di New Delhi. Itu dapat visa turis ya, visa multiple entry 1 tahun. 1 tahun maksimal 90 hari akumulasi dalam 1 tahun itu. Nah, kalau untuk mengurus visanya sendiri sebetulnya ya pokoknya lengkapin aja dokumen-dokumennya. Terus itu tadi banyakin doa sama Allah ya, minta kemudahan itu tadi tuh penting itu. Nah, lalu nomor 3 ya, untuk tips umroh backpacker ini, kalau travel kan udah disiapin ya, maksudnya tuh dapat paket umroh kit gitu, sekoper-kopernya gitu dapet. Nah, kalau kita kan karena mandiri, kita harus tahu nih kita butuh apa aja. Nah, yang pertama butuh kain ihram. Oh ya, untuk perlengkapan umroh ini disesuaikan dengan kebutuhan dan lama stay selama di Saudi ya. Jadi mungkin kalau lebih lama ya butuhnya lebih banyak mungkin ya. Jadi yang pertama adalah kain ihram buat ikhwan ya. Kalau untuk akhwat sih pakai baju ihram biasa, yang penting tertutup auratnya, dan disarankan sih warna-warna yang gelap ya, warna kalem gitu. Sebetulnya tidak ada larangan atau kewajiban warna putih untuk wanita ya, tapi lebih prefer gelap ya Pak ya. Lebih prefer tuh warna-warna gelap itu. Nah, kalau ada lagi juga baju ganti tentunya sesuai kebutuhan dan lama stay di sana ya. Lalu ada juga apa tuh? Kebaca nggak? Gunting kecil. Oh ya, gunting kecil untuk tahalul ya. Terus perlengkapan mandi, tas pinggang. Nah, tas pinggang atau tas drawstring yang buat di
kayak backpack gitu ya yang bisa diserut. Itu penting kalau kita mau bawa minum, bawa tisu, bawa handuk kecil, atau bawa ini ya, sama ini nih plastik ya. Plastik kresek tuh buat bawa alas kaki, jadi bisa dimasukin ke tas di drawstringnya, jadi kita nggak perlu naruh alas kaki itu di luar nanti hilang. Itu terus nggak hilang sih sebenarnya. apa nggak keluar ketemu. Lewat situ lagi kan keluarnya beda ya pintunya. Terus apalagi itu habis plastik, oh ya obat-obatan pribadi itu penting bagi yang punya masalah kesehatan pribadi tuh, jangan sampai lupa tuh obat-obatan itu ya. Terus ada skincare, itu yang penting tuh moisturizer sama sunscreen, itu penting. Nah terus ada lagi, ini juga penting, sendal atau flip-flop untuk ikhwan itu itu penting. Bapak di sebelah saya ini terpaksa beli sendal di bandara waktu transit ya, karena beliau lupa. Enggak duty free, itu Foot Locker. Foot Locker. No, dia beda outlet dia. Jadi terpaksa beli sendal harga bandara ya, sendal flip-flop harga bandara, karena beliaunya lupa bawa waktu ihram. Ya, gak ada sendal, padahal kan kalau pakai sepatu itu setahu kami nggak boleh ya. Jadi bolehnya pakai sendal, pakai kaos kaki pun nggak boleh ya kalau ikhwan ya. Itu pakai sendal, jangan lupa bawa sendal. Nah sekarang kalau untuk kebutuhan yang lain mungkin bisa disesuaikan ya sama pribadi masing-masing, butuhnya apa aja. Mungkin ada yang bawa snack dari rumah gitu, bawa abon atau apa, silakan aja sih. Ya. Nah, yang keempat untuk tips dan triks umroh backpackernya tuh perhatikan mikot. Kalau dengan travel kan sudah ada mutawif ya, sudah ada mutawif yang mengingatkan. Maksudnya kalau dari Madinah datang dari Madinah tuh mikotnya di mana sudah ada di situ pemandunya. Kalau dengan travel tuh udah nggak khawatir lah ya. Nah kalau untuk umroh backpacker, umroh mandiri, kita harus perhatikan. Jadi karena kalau kelewat nanti harus ngulang lagi, balik lagi ke mikotnya. Jadi kemarin itu kami transit di Riyadh ya. Di Riyadh itu sudah ganti pakai baju ihram. Terus kita nunggu connecting flight ke Jeddah. Nah, pengalaman kami ketika naik Saudi itu kaptennya ya sama pramugarinya itu sudah announce sebelum beberapa saat sebelum melintasi mikot itu sudah di announce. Ada juga di itu sih sebetulnya layar ya, built-in itu entertainment itu yang ada di depan kita itu, yang di headrest itu ya, itu juga ada di situ mikot gitu, sudah tertera di situ. Nah terus kalau pesawat landingnya di Madinah terus mau naik kereta cepat ke Makkah itu juga itu ya apa sih namanya, pramugari kereta ya, apa sih namanya. Nah itu awak keretanya itu keliling dia jalan untuk ngasih tahu beberapa saat sebelum melintasi mikot itu sudah diinfo. Jadi ambil niat ihram dan umrohnya itu di mikot itu, jangan sampai kelewat ya, perhatikan itu. Nah, lalu tips yang kelima, ini berkaitan dengan kereta cepat. Karena transit di Riyadh, dari Riyadh ke Jeddah ke Mekah naik kereta. Iya, kita naik kereta. Waktu itu kita beli tiketnya tuh on the spot, tapi bisa juga beli itu online ya. Dan kalau beli online tuh lebih murah, dapat promo. Waktu itu kita beli langsung 52 rial ya. Satu tiket itu 52 rial. Kalau beli via aplikasi atau web itu 34 rial. Keretanya bagus sih, bersih juga, terus in time juga, nggak telat gitu. Jadi berangkatnya nyampenya malah lebih cepet ya. Keren banget. Kalau dari Jeddah ke Haram itu 45 menit. Iya, 45 menit. Terus dari stasiun di Mekah menuju ke Haram bisa mode transportasinya ada. Kalau mau naik taksi bisa, atau di situ ada bus.
nomor 7A. 7A. Lah, nomor 7A itu berhenti di Masjidil Haram itu, haltenya namanya apa nih? Subaika 439. Iya, nggak jauh ya, karena kita kemarin nginepnya di Pullman ya, itu jalan sekitar berapa meter ya? 500 meteran mungkin ya, ada ya 500 meter dari halte bus ini. Itu tiketnya satu orang 8 rial. 8 rial. Ya, tiketnya 8 rial. Lalu tips yang ke-6 adalah aplikasi yang penting ketika umroh. Nah, ini harus diperhatikan. Nama aplikasinya itu kami install ada 2 macam. Satu, Nusuk. Yang kedua, Karim. Nah, aplikasi Nusuk ini itu penting banget untuk mengakses Raudhah. Jadi Raudhah itu sekarang sudah nggak boleh ya, kalau dulu itu kan bisa ya kita masuk bebas gitu ya. Nah, sekarang tuh nggak dibatasin. Umroh juga permit. Iya, ya ada permitnya juga, tapi nggak seketat kalau Raudhah ya. Nah, aplikasi ini penting banget. Terus sebetulnya untuk masuk Raudhah itu ada 2 macam ya, ada dua jalur. Yang pertama itu dari, ya kalau travel tentu ya udah rombongan ya, itu lewat Tasreh ya, dia udah sama rombongan bareng-bareng gitu. Nah, yang kedua itu jalur mandiri ya lewat aplikasi Nusuk ini. Untuk cara-caranya sih nanti kita bikin video terpisah kali ya. Nah, terus yang aplikasi kedua namanya Karim. Ini seperti Uber, Grab, Gojek. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau pesen taksi lokal sih bisa ya, cuma argonya argo kuda banget kayaknya, yang hijau. Apa sih itu warnanya, hijau atau Tosca atau apa itu? Nah, itu ada sih taksi lokal ya. Cuman kami lebih seneng yang fixed price, jadi kita kemarin install Karim. Selisih sedikit sih sama Uber ya, harganya ya selisih lah. Itu. Nah, tips yang ke-7 adalah SIM card. Jadi ini juga penting karena berkaitan dengan komunikasi ya. Nah, ada beberapa provider ya, ketika kita landing di mana? Kita belinya di Jeddah ya. Ketika landing di Jeddah itu ada beberapa provider, tapi kami biasanya pakai Mobily namanya. Mobily ya. Yes. Itu kemarin berapa itu satu paket? 115 rial. 60 giga. Udah cukup banget sih. Udah cukup banget itu. Bisa. Iya. Kalau misalkan mau pilih provider lain bebas aja sih, cuman kami selama ini pakai Mobily sudah nyaman ya sudah, setiap kesana ya belinya Mobily lagi gitu. Terus SIM card, Mobily lagi. Nah, yang ke-8 adalah prosesi umrohnya itu sendiri. Jadi prosesi umroh itu buat yang ikut travel kan sudah ada mutawifnya ya, udah dipandu, udah enak lah gitu. Nah, bagi yang mandiri ini kita manasik sendiri, kita belajar sendiri ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, bagi jamaah yang ikut travel tentunya nggak usah khawatir karena sudah ada mutawif yang mengatur, membimbing, membina ya prosesi umrohnya itu bagaimana. Nah, kalau bagi yang backpacker atau umroh mandiri, kita harus manasik sendiri, belajar sendiri, dan tentunya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, ya, nah itu perhatikan waktunya. Jadi sebetulnya di aplikasi Nusuk itu juga ada sih pilihan mau umroh jam berapa gitu. Waktu itu sih pengalaman kami tiba di hotel jam 9 ya. Jam 9 pagi. Jam 8. Jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 ya, jam 8 terus kita alhamdulillah boleh early check-in ya. Kita early check-in, terus langsung taruh barang, terus kita lanjut prosesi umrohnya. Itu kalau saat itu sih kondisinya nggak sepadat kalau malam ya atau dini hari ya. Jadi kalau malam atau dini hari itu lebih ramai, lebih padat. Karena walaupun Oktober masih panas juga di sana. Jadi kalau mau agak sepi ya pagi atau agak siang gitu sih. lebih
lebih longgar ya. Kalau malam, pokoknya kalau malam atau dini hari itu lebih rame. Itu. Nah, lalu yang penting itu laksanakan ibadah umroh itu dengan niat semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu perhatikan juga larangan dan perintah-perintahnya. Itu lalu anjuran yang harus ditaati. Sebetulnya askar itu nggak galak kok ya. Askar itu baik kok, dia itu bantu, cuman tonnya aja, cara bicaranya itu emang orang sana gitu ya, kalau ngomong kan kayak bentakin gitu, padahal enggak, sebetulnya mereka itu baik. Jadi kalau misalkan itu jalan, misalkan mau sholat ya jangan nutupin jalan, pasti akan diusir gitu. Jadi lalu untuk kalau misalkan lagi tawaf atau sa'i ya jangan menghalangi jalan, terus jangan foto-foto juga. Karena itu menghambat yang jamaah di belakang kita, di kanan kiri itu diperhatikan. Pokoknya jangan sampai kita tuh menyusahkan atau menzolimi jamaah yang lain, itu aja. Nah, lalu apalagi nih? Untuk tata cara umroh yang sesuai sunnah Nabi SAW, nanti bisa dilihat ya, kami cantumkan linknya ada di description box juga. Lalu ada juga kami itu pakai, kemarin saya pribadi ya, itu nggak nyaman kalau baca dari handphone untuk doa atau untuk manasik umrohnya, itu nggak nyaman baca dari handphone. Jadi saya bikin buklet kecil gitu, DIY gitu, buklet mini, simple, panduan umroh. Nanti ada di description box juga, saya cantumkan di situ. Silahkan di download, di print. Semoga bermanfaat. Nah, lalu yang ke berapa nih? Ini masalah tukang cukur. Nah, jadi prosesi umroh itu diakhiri dengan tahallul. Nah, itu kalau bagi akhwat itu caranya dengan rambutnya itu dikumpulkan, terus dipotong satu ras jari. Nah, kalau buat ikhwan, afdolnya? Ya waktu masih di dalam Masjidil Haram ya sama, cuman potong sedikit, baru waktu keluar afdolnya digundul. Cukur gundul ya. Nah, itu kalau mau gundul ada di namanya Sofa Tower. Sofa Tower. Nama salonnya. Tapi banyak ya? Udah tahu kok. Begitu kita masuk pakai kain ihram tuh, brother gundul. Udah tahu gundul gitu bilangnya ya. Oh, itu saking banyaknya jamaah Indonesia ya, Masya Allah. Jadi mereka itu sedikit banyak tahu kosakata Indonesia. Untuk biayanya sendiri Pak, jasa cukur gundulnya? 20 rial. 20 rial. Oke, 20 rial untuk jasa cukur gundulnya bagi ikhwan. Bagi akhwat yang memotong rambut atau tahallul di pelataran Masjidil Haram, ini tolong diperhatikan ya. Jadi potongan rambut itu jangan dibuang sembarangan, karena waktu itu sih kami saksikan itu banyak ya jamaah perempuan itu. Dan perhatikan juga rambut itu aurat ya, jadi lakukan itu sembunyi-sembunyi, bisa dibantu dengan jamaah lain, atau kalau bawa suami ya dibantu suaminya, itu tetap bisa di gimana? Bawa suami. Bawa suami. Oh ya, maksudnya bersama suami. Iya, umrah. maaf Pak. Jadi kalau umrah bersama suami atau bersama mahramnya lah ya, itu kalau mau di tahallul gitu sembunyi. Jadi usahakan tidak terlihat ya, karena rambut itu aurat. Lalu jangan dibuang sembarangan, karena banyak itu kemarin kami saksikan itu jamaah tuh yang buang rambutnya tuh disebar gitu aja ya, sampai apa itu namanya, baya-baya tukang apa sih kebersihannya tuh bawa kayak vakum ya itu ya, buat nyedotin serpian-serpian apa, kok serpihan sih, apa ya namanya ya, rambut itu ya, guntingan rambut itu. Jadi ada kok tong sampah itu ada, bahkan siapa baya-baya itu tukang apa sih, petugas kebersihannya itu dia bawa kantong untuk kita bisa buang sampah di situ. Kalau ragu-ragu ya dikantongin dulu lah. Serpian rambutnya dikantongin dulu juga boleh gitu. Pokoknya jangan sampai mengotori lah, jagalah kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, sekian dulu. Ini baru part 1 ya. Soalnya kalau digabung kayaknya bakal panjang banget. Jadi jangan lupa tetap ikuti channel ini ya. Saksikan
part 2-nya. Jangan kemana-mana. Klik subscribe, like, and share. Kami tutup video ini. Wassalamualaikum. Paka-paka.